Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merawat burung perkutut agar jinak dan gacor atau rajin manggung. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil ulasan-ulasan yang baik, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Cara merawat perkutut bagi pemula maupun yang sudah mahir terbilang mudah, karena pada dasarnya burung perkutut adalah burung yang mudah untuk dirawat, sama halnya dengan memelihara burung-burung yang lain. Burung perkutut merupakan salah satu burung pemakan biji-bijian yang masuk dalam suku Columbidae dan genus Geopelia. Burung ini memiliki beberapa ciri-ciri seperti tubuh yang ramping dan kecil dengan ukuran maksimal 21 cm dengan warna dari kepala sampai leher berwarna abu-abu. Ada pula yang berwarna coklat dan yang lainnya. Burung perkutut lebih sering dikatakan burung asli Indonesia karena burung ini tersebar di beberapa wilayah negara Indonesia, terlebih di beberapa kota di Pulau Jawa. Akan tetapi penyebaran burung ini terdapat di beberapa wilayah negara tetangga seperti Filipina, seperti Semenanjung Malaysia, negara Thailand, dan beberapa negara terdekat lainnya. Sampai saat ini jumlah burung perkutut semakin bertambah seiring dengan peminat yang terus bertambah. Akan tetapi peminat dari burung ini biasanya masih sekitar Pulau Jawa yang memang senang memelihara burung-burung perkutut karena bunyinya yang khas. Dalam memelihara atau cara merawat perkutut haruslah mengetahui beberapa aspek yang harus dilakukan rutin demi menghasilkan burung perkutut yang juara. Cara merawat mungkin ada beberapa yang sama seperti burung lain. Cara menjinakkan maupun menggacorkan burung perkutut antara lain adalah: 1. Pemilihan jenis kelamin yang tepat. Untuk kalian yang menginginkan burung perkutut yang gacor, sudah dipastikan kalian harus memiliki jenis kelamin jantan. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kalian hanya ingin merawat burung saja, jenis kelamin ini dari burung janganlah jadi patokan, karena burung jantan maupun betina tetaplah bunyi, tinggal kesenangan ataupun hobi kita masing-masing. Ada yang hobi untuk anggungan, ada hobi yang untuk ternak, dan yang lainnya. Ketika kalian masih bingung menentukan jenis kelamin burung perkutut, dengan cukup membedakan sumpit atau sapit udangnya atau supitnya di belakang, entah itu rapat atau itu renggang. Apabila kurang lebih 1 cm berarti burung tersebut berkelamin jantan, dan untuk betina sumpitnya lebih renggang dari ukuran jantan. Apabila masih bingung, bisa juga dengan cara membedakan badan, di mana badan burung perkutut jantan memiliki badan yang besar dan tegak serta ekor yang menyatu. Yang kedua, mandikan burung. Rutin memandikan burung dengan teratur memang ini adalah poin yang wajib bagi kongmania ataupun pemelihara burung perkutut. Kalian yang memang ingin memelihara burung jenis perkutut, entah itu perkutut apapun, entah itu perkutut lokal maupun perkutut Bangkok, karena dengan cara memandikan teratur membuat si burung selalu fresh dan terlihat lebih menarik. Apabila memandikan burung perkutut, alangkah baiknya disemprot menggunakan sprayer yang halus. Selain itu juga ada ramuan khusus untuk memandikan burung perkutut, yaitu menggunakan air beras dicampur dengan daun sirih sebanyak 7 lembar untuk menghilangkan kutu dan mengkilapkan warna bulu burung perkutut tersebut, agar burung perkutut tersebut tidak kucel maupun tidak kusem. Yang ketiga, bisa menjemur burung. Rutin menjemur burung setelah memandikan burung. Hal yang harus dilakukan adalah dengan menjemur burung itu sendiri. Jemurlah burung di panas pada pagi hari mulai pukul 7 sampai 9 pagi agar panas matahari tidak terlalu menyengat
Fungsi dari penjempuran burung adalah agar menjaga suhu tubuh burung dan membuat burung terbiasa dalam suhu panas. Selain itu, juga menjemur burung juga bisa membuatkan atau menjauhkan dari berbagai macam penyakit. Yang keempat, bisa pemberian makanan pokok. Cara merawat perkutut atau burung perkutut adalah pemberian makanan pokok yang terdapat bagi burung perkutut kita agar burung perkutut kita sehat. Jenis pakan utama perkutut ini seperti biji-bijian, rumput dan padi-padian. Selain pakan itu, ada beberapa pakan yang sering diberikan oleh para pecinta burung perkutut seperti beras merah, millet, butiran jagung, campuran makanan seperti otek, jewawut, biji sawi dan lain-lain. Yang kelima, suasana yang baik. Selain 4 faktor di atas yang telah disebutkan, faktor suasana yang baik menentukan burung tersebut rajin bunyi atau rajin manggung. Untuk burung perlu diperhatikan demi membuat si burung nyaman. Biasanya apabila suasana yang kurang baik atau kurang baik untuk dinikmati maupun untuk suasana yang ramai maupun yang tidak tenang, burung akan terlihat stres. Yang keenam, pemberian minum. Selain pakan dan yang lain, minuman pun perlu diberikan yang terbaik bagi si burung. Berikan minuman di tempatnya yang ditaruh di dalam sangkar agar ketika haus burung bisa minum, karena burung perkutut biasanya burung yang cukup butuh air dan sehari-harinya. 7. Pemberian minyak ikan. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan minyak ikan untuk daya tubuhnya. Burung perkutut butuh untuk membentuk perkembangan baiknya. Dalam cara ini, pemberian cukup dengan cara diloloskan langsung ke mulut burung. Dalam meloloskannya, hindari jangan sampai burung tersedak. Berikan air atau basahi paruh burung agar burung tidak tersedak. Pemberian minyak ikan ini sebaiknya diberikan 1 butir per 3 hari agar burung tetap sehat, ataupun bisa seminggu sekali. Dan tip yang ke-8, bisa diberi pemberian kencur. Selain minyak ikan, pemberian kencur pun bisa membantu si burung untuk tetap sehat dan akan menjadi burung yang unggul. Selain itu, bisa menyehatkan perkutut dari dalam. Selain itu, bisa menghilangkan lendir atau dahak pada perkutut agar perkutut memiliki suara yang bagus. Selain itu, bisa mencegah dan mengobati radang tenggorokan pada burung perkutut. Selain itu, membantu melonggarkan rongga nafas dan menguatkan nafas pada perkutut. Selain itu, bisa membantu dan menguatkan pita suara pada burung perkutut. Dengan beberapa manfaat di atas, dalam pemberian kencur pada perkutut ada 2 cara, yaitu dengan cara kencur diparut, kemudian dicampur air dan diperas sehingga mengeluarkan air kencur. Airnya lalu diberikan kepada burung perkutut kesayangan kita. Atau dengan cara lain, yaitu diloloskan langsung ke mulut perkutut. Cara meloloskan yaitu kencur dikupas lalu diambil bagian dalamnya. Kencur dipotong-potong sebesar biji kacang hijau atau kedelai. Kemudian loloskan kencur tersebut ke mulut perkutut. Ke-9, pemberian kacang hijau. Untuk selanjutnya, kita bisa memberikan kacang hijau sebagai asupan nutrisi baik untuk burung perkutut. Cara memberikannya yaitu dengan cara merebus 5-8 butir kacang hijau agar si kacang hijau lebih lunak atau lembek, dan kemudian diberikan dengan cara diloloskan langsung ke burung perkutut kesayangan kita. Berikanlah kacang hijau dalam durasi 1 minggu sekali agar nutrisi yang terdapat pada kacang hijau dapat dicerna sempurna oleh burung perkutut kesayangan kita. Yang ke-10, jaga kebersihan kandang. Tidak hanya manusia saja yang akan senang apabila rumahnya bersih, burung pun apabila rumahnya atau sangkarnya bersih akan membuat burung nyaman tinggal di dalam sangkar. Selain itu juga menjadi kebersihan sangkar burung akan menjaga burung kita terbebas dari beberapa penyakit, akan mendambakan si burung dan juga pemilik burung. Cara membersihkan hampir sama dengan membersihkan kebanyakan sangkar burung-burung yang lain. Kita bersihkan setiap hari, pagi hari, dari kotoran burung, dan juga membersihkan tempat pakan dan tempat minum burung tersebut. Bisa juga dimandikan, bisa juga diangin-anginkan saja. Jika memang memungkinkan, bisa diberikan insektisida untuk menjauhkan kandang dari virus dan juga bau yang menyengat. Fungsinya untuk dibasui insektisida bagian sangkarnya bagian bawah.
Yang ke-11, bisa pemberian vitamin. Selain makanan pokok dan makanan pendamping yang sudah dikatakan di atas, bisa diberikan vitamin. Perlu diberikan sebagai pelengkap nutrisi dari kebutuhan burung perkutut. Kebanyakan pemilik khusus untuk perkutut tetap diberi beberapa vitamin agar tidak lesu, agar tidak loyo, dan tetap fit, tetap bugar. Yang ke-12, pemberian multivitamin. Setelah pemberian vitamin yang berguna untuk membantu menjaga dan memelihara kesehatan burung perkutut, pemberian multivitamin dianjurkan bagi burung-burung perkutut, entah itu perkutut lokal, entah itu perkutut Bangkok yang akan didaftarkan dalam beberapa jenis perlombaan. Pemberian multivitamin ini bisa berupa cairan maupun butiran yang terjual di toko-toko burung maupun di pasar-pasar burung. Selain itu juga multivitamin ini juga mampu membantu dalam merangsang pembentukan hormon testosteron. Yang ke-13, bisa pemberian extra fooding. Hampir sama dengan multivitamin ataupun pakan lainnya. Pemberian extra fooding seperti ulat Hongkong dan juga kroto bisa diberikan kepada burung perkutut agar burung tidak terlalu bosan dengan makanan pokoknya. Selain itu juga pemberian extra fooding ini merupakan salah satu penyuplai protein hewani yang bisa diberikan seminggu sekali kepada burung perkutut kita. Yang ke-14, pemberian jamu. Untuk cara yang satu ini biasanya dilakukan oleh para pengiat perkutut untuk jenis perkutut bakalan. Jamu yang diberikan bisa berupa campuran-campuran rempah-rempah untuk burung perkutut. Dalam memberikan jamu bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, agar terbiasa manggung maupun rajin bunyi. Biasanya dalam rentan 2 hari setelah pemberian jamu atau obat tradisional, pasti perkutut akan jadi lebih sering bunyi atau manggung. Jenis jamunya bisa jamu racikan ataupun jamu kemasan yang dijual di toko-toko burung. Yang ke-15, melakukan mastering atau mastering untuk burung perkutut. Hampir sama dengan beberapa jenis burung lainnya. Dalam tahapan melakukan mastering di sini adalah memancing burung perkutut kita agar mau bunyi mengikuti suara lainnya. Caranya cukup putar suara MP3 suara burung perkutut atau burung lainnya yang gayer, yang manggung, untuk merangsang memancing bunyi burung perkutut kita atau burung kesayangan kita. Yang ke-16, bisa memberikan pasangan. Antara lain adalah untuk faktor ini, yaitu dengan memberikan pasangan terhadap si burung perkutut. Biasanya burung yang memang dalam masa birahi, dia akan selalu bernyanyi setiap saat. Caranya yaitu dekatkanlah burung jantan dengan betina atau bisa juga dimasukkan dalam satu kurungan. Biarkanlah mereka dalam satu kurungan beberapa saat. Setelah itu baru pisahkan kembali burung yang terlihat sudah berjodoh. Biasanya burung yang dipisahkan akan terus berbunyi untuk memanggil pasangannya. Yang ke-17, berikanlah obat yang tepat bila mana burung tersebut sakit. Cara yang terakhir adalah penanggulangan, di mana apabila si perkutut terkena beberapa gejala penyakit ataupun penyakit yang memang tidak terlihat secara kasat mata ataupun yang lainnya. Cara mengetahui biasanya bisa ditengeri dari warna dan wujud kotoran dari burung perkutut tersebut. Biasanya mengeluarkan mencret atau berair, biasanya mengisyaratkan burung perkutut kita kurang sehat atau mungkin bisa cacingan. Selain faktor cacingan, ketika burung mencret, ada juga ditemukan burung perkutut yang sangat doyan minum, sehingga kotoran berair seperti mencret. Selanjutnya apabila menemukan kotoran yang berwarna kehijau-hijauan, berarti burung perkutut kita sedang kurang sehat. Bila mana kotoran burung tersebut kehijau-hijauan agak cair. Di samping beberapa informasi di atas, berikut ini saya lampirkan tip-tip, ulasan-ulasan dari tadi. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan tentang tip atau ulasan dari saya ini, mohon dimaafkan dan monggo ditambahi tip-tip di kolom komentar di bawah ini, biar semua orang bisa mempelajari, bisa tahu tentang hal atau perawatan perkutut di kesehariannya.
Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan-ulasan dari saya ini. Ambil yang baik, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Jangan diambil mentah-mentah. Salam Rahayu, salam Kong Mania, salam jabat erat, salam silaturahmi, salam persahabatan dari Sabang sampai Merauke. Salam sukses selalu. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, share, komen video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.